Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jad Akbarsyah dengan NIM H0711811009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengantar kriptografi dan matematika untuk kriptografi. Jadi yang pertama adalah pengantar kriptografi. Ya, langsung saja kita melangkah ke materi pengantar kriptografi. Jadi, apa itu kriptografi? Nah, diketahui bahwa kriptografi itu berasal dari kata kriptos dan grafein, yang berarti kriptos yang berarti secret atau rahasia, dan grafein yang berarti writing, tulisan atau menulis, sehingga dapat dikatakan bahwa kriptografi adalah tulisan rahasia, yang dimana seperti yang kita tahu fungsi dari kriptografi sendiri itu adalah untuk mengirimkan suatu pesan dengan tanpa diketahui orang lain yang tidak ingin, yang bukan tujuan kita untuk dikirimkan. Jadi diketahui juga bahwa kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan seperti kerahasiaan, integritas, serta data autentifikasi seperti yang didapatkan dari kata kriptografi, yaitu tulisan rahasia. Di mana juga kriptografi itu sangat perlu, sebab yang diamankan bukanlah komputernya secara langsung, tetapi yang diamankan adalah data atau pesan yang diolah dan disimpan pada komputer atau ditransmisikan antar komputer. Jadi fungsi dari kriptografi sendiri itu untuk mengamankan suatu data atau pesan. Nah, selanjutnya untuk tujuan kriptografi. Jadi kriptografi memiliki tujuan utama adalah untuk menjaga plain text atau pesan maupun kunci atau kunci untuk tetap terjaga kerahasiaannya dari penyadap atau orang yang tidak ingin kita, bukan tujuan untuk kita kirimi pesan tersebut. Dan beberapa tujuan dari keamanan yang diberikan dari kriptografi tersendiri adalah, yang pertama adalah kerahasiaan, di mana layanan yang ditujukan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau yang tidak ditujukan. Selanjutnya adalah integritas data, di mana layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli atau utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. Dan selanjutnya adalah autentikasi, yaitu layanan yang mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan atau data origin authentication. Dan yang selanjutnya adalah near penyangkalan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut non-repudiation, yang berarti layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, atau dengan maksud pengirim menyangkal melakukan pengiriman atau penerima menyangkal menerima pesan. Nah, itu tadi adalah tujuan dari kriptografi. Selanjutnya adalah jenis-jenis algoritma kriptografi. Yang pertama adalah untuk algoritma simetri ada, yaitu DES, IDEA, dan AES. Lalu untuk stream cipher yaitu OTP, RC4, dan A5. Dan untuk algoritma simetri yaitu seperti RSA, DH, ECC, dan DSA. Dan untuk fungsi hash ada MD5 dan SHA1. Sekian materi dari pengantar kriptografi. Jadi langsung saja kita melangkah ke materi matematika untuk kriptografi. Langsung saja kita lanjut untuk matematika untuk kriptografi. Nah, jadi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah fungsi, kombinatorial, teori informasi, teori bilangan, dan aljabar abstrak. Dan yang pertama, langsung kita melangkah ke fungsi. Nah, fungsi adalah, dalam istilah matematika, merupakan suatu pemetaan setiap anggota himpunan kepada himpunan yang lain. Nah, jika dituliskan itu dapat dilihat seperti ini, yaitu di mana F memetakan A ke B, di mana F itu adalah fungsi, A adalah daerah asal
atau domain dari F, dan B adalah daerah hasil atau kodomain. Dan range itu adalah himpunan dari hasil pemetaan antara A dan B. Dan gambarnya seperti ini. Dapat kita lihat di sini A ke B, di mana A besar adalah himpunannya dan A kecil di sini adalah elemen dalam himpunan. Dan A kecil ke B kecil adalah hasil pemetaannya yang disebut dengan range. Selanjutnya untuk jenis-jenis fungsi. Yang di sini ada fungsi pada 1-1, korespondensi 1-1, fungsi inverse, dan fungsi satu arah. Nah, langsung saja untuk fungsi 1-1, fungsi pada atau surjektif. Pada fungsi ini, sebuah fungsi dapat dikatakan sebagai fungsi 1-1, sebuah fungsi dapat dikatakan fungsi pada jika setiap anggota di A memiliki anggota di B. Jadi setiap anggota di A harus memiliki pemetaan ke B. Tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi seperti gambar di atas di sini, A memetakan ke 1, B memetakan ke 3, C ke 1, dan D ke 2. Jadi semua anggota di A memiliki pasangan di B. Selanjutnya untuk fungsi injektif atau fungsi 1-1. Pada fungsi ini adalah fungsi yang dimana semua anggota dari A harus memiliki pasangan tepat 1 di B. Sehingga dapat kita lihat di gambar seperti ini. A memetakan ke 1, B memetakan ke 3, C memetakan ke 5, dan D memetakan ke 2. Jadi setiap elemen dari A di sini memiliki tepat 1. Tidak ada yang double seperti fungsi pada seperti A ke 1 dan C ke 1. Masing-masing dari elemen A memiliki pasangan di B. Selanjutnya fungsi bijeksi, yaitu fungsi yang memiliki syarat yang memenuhi syarat dari fungsi surjektif dan injektif, yaitu dia harus memiliki semua anggota di A memiliki pasangan tepat 1, dan setiap elemen di A harus memiliki pasangan. Selanjutnya untuk fungsi inverse. Fungsi inverse yaitu suatu fungsi f yang memiliki jika memiliki fungsi inverse atau fungsi kebalikan jika f itu merupakan fungsi 1-1 dan fungsi bijektif, atau seperti yang dijelaskan tadi yaitu fungsi korespondensi 1-1 yaitu 1-1 dan pada. Sehingga jika di inverse kan misalnya f inverse B itu adalah A, jika fungsi dari A itu adalah B, karena setiap elemen di A itu memetakan ke B tepat 1, sehingga dapat dikembalikan B memetakan tepat ke A. Selanjutnya untuk fungsi satu arah. Fungsi satu arah adalah fungsi yang mudah dihitung pada setiap masukan tetapi sulit untuk dibalik. Contohnya seperti fx sama dengan 3x modulo 11. Fx dapat diketahui jika x sama dengan, misalnya contohnya seperti x sama dengan 2, maka 3x sama dengan 6 sama dengan modulo 11. Sedangkan untuk mengetahui x itu sukar. Selanjutnya kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek yang penggunaannya dalam bidang kriptografi adalah untuk menghitung banyak kunci yang bisa dibentuk berapa banyak kombinasi berupa plain text dan ciphertext. Dan dalam kombinatorial itu ada beberapa kaidah, yaitu pertama kaidah perkalian atau rule of product, yaitu di mana P1 kali P2 sampai Pn. Sedangkan untuk kaidah penjumlahan atau rule of sum, yaitu P1 tambah P2 sampai Pn. Selanjutnya, permutasi. Permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutannya dengan rumus seperti ini. Permutasi n, r yaitu n faktorial per
dibagi N kurang R faktorial. Selanjutnya untuk kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Yang dimana rumusnya adalah C atau combination N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Selanjutnya adalah teori informasi. Teori informasi adalah disiplin ilmu yang dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantitasasi data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan melalui suatu kanal komunikasi. Jadi teori informasi itu mendefinisikan jumlah minimum bit untuk mengkodekan pesan. Bit untuk mengkodekan jenis kelamin. Contohnya bit untuk mengkodekan nama hari, bit untuk mengkodekan 0 sampai 9 yaitu 4 bit. Sedangkan bit untuk mengkodekan jenis kelamin 2 bit, 1 bit, dan bit untuk mengkodekan nama hari menggunakan 3 bit. Selanjutnya entropi, ukuran yang menyatakan jumlah informasi dalam pesan dengan menggunakan satuan bit. Dapat dilihat di sini rumusnya itu H dalam kurung X sama dengan min sigma dari P1 PI log 2 PI, di mana X adalah pesan, N adalah jumlah simbol berbeda dalam pesan, dan PI adalah peluang kemunculan simbol ke I. Selanjutnya, teori bilangan. Teori bilangan terdapat beberapa, yaitu yang pertama adalah sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat, A tidak sama dengan 0. A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C, sedemikian sehingga B sama dengan AC. Selanjutnya, untuk teorema Euclidean. Teorema Euclidean adalah pernyataan fundamental dalam teori bilangan yang menyatakan bahwa ada banyak bilangan prima yang tak terhingga. Selanjutnya, PBB atau pembagi bersama terbesar. Pembagi bersama terbesar atau biasa disebut dengan faktor persekutuan terbesar adalah bilangan bulat terbesar yang merupakan pembagi antara dua bilangan. Selanjutnya untuk algoritma Euclidean. Algoritma ini merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Selanjutnya yaitu kombinasi linear. Sistem aritmatika untuk bilangan bulat di mana angka membungkus ketika mencapai nilai tertentu. Selanjutnya untuk bilangan prima yaitu bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi Taussian-Euler, yaitu fungsi yang menghitung banyaknya integer x untuk 1 x sama x lebih besar dan kurang dari 1 dan kurang dari n yang memenuhi syarat, di mana x dari n adalah koprima. Selanjutnya adalah teorema Euler, yaitu misalkan A dan N adalah dua buah bilangan yang relatif prima, maka A Taussian N kongruen 1 modulo N. Selanjutnya adalah struktur aljabar. Nah, pada struktur aljabar terdapat beberapa, yaitu yang pertama adalah grup, di mana misalkan G himpunan tak kosong dan operasi bintang didefinisikan pada G, himpunan G dengan operasi bintang ditulis G, bintang, disebut sebagai grup jika memenuhi keempat sifat berikut, yaitu syarat-syarat seperti ini, yaitu yang pertama adalah tertutup, di mana jika terdapat A, B elemen G, itu A kali B itu masih elemen G. Selanjutnya adalah asosiatif, di mana A kali dalam kurung B kali C itu hasilnya akan sama dengan jika A kali B dalam kurung A kali B lalu dikali C, di mana hasilnya itu adalah elemen A, B dan C itu elemen G. Selanjutnya adalah elemen identitas, di mana jika terdapat A dalam G dan terdapat E dalam G, dan jika A dikali E sama dengan E atau E dikali A itu sama, hasilnya akan menjadi A. Dan untuk elemen inverse,
di mana jika sebuah nilai atau A dikalikan dengan inverse-nya atau A inverse, maka menghasilkan E atau nilai identitas. Contohnya seperti pada grup positif, grup bilangan bulat positif. Contohnya untuk bilangan yang tertutup adalah jika kita kalikan 1 dan 3, maka hasilnya akan tetap dalam bilangan bulat, yaitu 3. Selanjutnya untuk asosiatif, yaitu A kali B, A kali 1 dikali dalam kurung 3 kali 2, hasilnya 6. Dan sama jika halnya 1 dikali 3, lalu dikali 2, hasilnya 6. Masih di dalam bilangan bulat. Selanjutnya adalah elemen identitas, yaitu di mana identitas dari bilangan bulat adalah bilangan perkalian adalah 1. Jadi jika sebuah bilangan misalnya 5 dikali elemen identitas atau 1, maka hasilnya akan menjadi bilangan tersebut, yaitu 5 kali 1 adalah hasilnya 5. Selanjutnya elemen inverse. Jika dikalikan dengan bilangan balikan dari inverse itu, maka menghasilkan identitas seperti jika dalam operasi perkalian, inverse-nya adalah pembagian. Jadi jika 5 dikali 1/5, maka hasilnya adalah 1, yaitu elemen identitas dari grup bilangan bulat positif dengan operasi perkalian. Selanjutnya gelanggang. Nah, pada gelanggang, sebuah gelanggang atau ring terdiri dari sebuah himpunan dan dua operasi biner yang didasarkan pada operasi aritmatika, penjumlahan, dan perkalian. Nah, dari gelanggang sendiri memiliki syarat-syarat, yaitu di mana gelanggang adalah R plus adalah grup abel dengan elemen identitas 0. Selanjutnya operasi perkalian bersifat asosiatif, yaitu A kali B dalam A dikali dalam kurung B kali C sama dengan A dikali B lalu dikali C, dan hasilnya itu adalah elemen R. Selanjutnya adalah C, operasi X bersifat operasi kali bersifat distributif terhadap tambah. Contohnya R dikali X tambah Y, maka hasilnya akan sama jika dikali R dikali X ditambah R dikali Y. Dan sama halnya pula jika X tambah Y lalu dikali R, maka hasilnya adalah X kali R ditambah Y kali R. Dan yang terakhir adalah struktur aljabar. Lapangan. Lapangan yang digunakan dalam kriptografi adalah lapangan berhingga. Lapangan berhingga biasa ditulis sebagai GF, namun yang di sini ditampilkan di sini adalah lapangan biasa, yaitu F tambah sebuah grup dengan operasi tambah dan kali. Ya, mungkin sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.